Cek. Oke. 8 September 2022, hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai sejarah dari internet. Sebelum saya masuk ke topik inti, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Louis Suang dengan NIM 2105 1214121, seorang mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi A tahun angkatan 2021 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Video ini saya buat sebagai untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Agus Prianto selaku dosen pengampu dari mata kuliah jaringan komputer. Lalu slide selanjutnya adalah keyword atau kata kunci yang mungkin berguna atau yang mungkin sering muncul dalam slide atau presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah internet tentu saja, lalu ada telegraph, packet switching, ARPANET, komputer, dan juga pastinya jaringan. Oke, langsung ke topik pertama, yaitu ada telegraph. Telegraph ini mungkin banyak yang mengira adalah alat yang jadul atau kuno, namun sebenarnya ada fakta dari telegraf ini, yaitu sesuai di presentasi saya, yaitu adalah nenek moyang pendahulu internet. Jadi sebelum munculnya ide untuk merancang konsep internet, sudah ada sistem komunikasi digital yang banyak digunakan. Sistem komunikasi ini sudah tercipta jauh sebelum adanya internet dan banyak digunakan oleh masyarakat luas. Teknologi ini bernama telegraf atau yang disebut juga sebagai pendahulu atau nenek moyang dari internet. Lalu pada slide ini terdapat lini masa atau timeline mulai dari tahun 1950-an, yaitu akar dari munculnya sistem ide informasi luas, atau maksudnya di sini sistem informasi adalah ide untuk sistem komunikasi informasi dengan jangkauan yang sangat luas. Lalu pada tahun 1960-an adalah masa di mana awal mula konsep perancangan internet itu terpikirkan. Dan juga pada akhirnya pada tahun 1965 adalah tahun lahirnya pondasi dasar internet yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, perkembangan internet hampir sama seperti slide sebelumnya. Pada slide kali ini akan saya jelaskan secara keseluruhan untuk mempersingkat waktu. Jadi, konsep internet sederhana pada awalnya ditemukan pada tahun 1960-an. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu sebagai sebuah cara untuk membagikan sebuah informasi yang digunakan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Konsep ide ini berakar pada sebuah kejadian besar, yaitu Perang Dingin atau Cold War, yang terjadi antara Amerika dan Rusia, atau yang sebelumnya dinamakan Uni Soviet, pada tahun 1950-an. Nah, jadi pada tahun 1950-an ini merupakan akar dari pemikiran untuk menciptakan konsep sistem komunikasi secara luas seperti yang ada di slide sebelumnya. Perang tersebut menyebabkan sebuah tekanan yang besar bagi kedua negara dan berujung pada kompetisi dalam banyak bidang, terutama pada bidang teknologi, komunikasi, dan komputasi. Pada masa tersebut, komputer masih berukuran sangat besar dan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu buah komputer sangat mahal. Jadi, biayanya itu sangat diperlukan cukup besar, dan juga pada saat itu negara yang mengalami atau melakukan perang pasti terjadi krisis ekonomi. Maka kedua belah negara tersebut saling berkompetisi untuk menciptakan teknologi informasi secanggih mungkin dengan biaya yang efisien. Sehingga komputer yang sangat mahal tersebut hanya secara eksklusif dimiliki oleh pihak pemerintahan dan juga militer tertentu, terutama militer dalam bidang science and technology. Mesin kalkulasi atau yang saat ini sering disebut dengan komputer, pada saat itu sudah dapat dikatakan cukup berperforma tinggi, namun memiliki sejumlah keterbatasan dalam prosesnya. Oke, komputer yang pada masanya tersebut dijuluki sebagai komputer yang paling memiliki spek tinggi atau superkomputer sebutan saya sekarang, juga memiliki keterbatasan dalam waktu prosesnya. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan akan muncul, siapakah yang menciptakan internet? Sebenarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menciptakan internet itu sendiri. Pada saat teknologi yang menggunakan jaringan pertama kali dirancang, para ilmuwan bekerja sama untuk menciptakan seperti itu, menciptakan atau menggunakan jaringan internet yang pertama kali dirancang. Para ilmuwan bekerja sama untuk melahirkan sebuah internet itu dengan menjalankan sebuah proyek yang sangat besar untuk merancang suatu bentuk jaringan yang dikenal dengan ARPANET. ARPANET sendiri merupakan sebuah akronim, yaitu Advanced Research Project Agency Network.
Secara singkat, ARPANET sendiri merupakan suatu jaringan dengan jangkauan yang luas pertama yang memiliki distributed control atau kontrol yang terdistribusi, dan merupakan jaringan pertama yang menggunakan protokol TCP/IP. Proyek besar inilah yang merupakan cikal bakal terciptanya internet. Oke, jadi itu merupakan penjelasan singkat dari ARPANET. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari ARPANET yang lebih lengkapnya. Jadi, sejarah dan pengertian ARPANET. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. ARPANET sendiri didirikan oleh sebuah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama ARPA, atau Advanced Research Project and Agency. Jadi ARPANET ini sama seperti ARPA, hanya belakangnya ditambahin net atau singkatan dari network. Proyek besar ARPANET ini dimulai pada tahun 1960-an untuk memungkinkan adanya proses akses komputer dari jarak yang sangat jauh. Lalu ARPANET sendiri, seperti yang telah saya jelaskan secara singkat sebelumnya, merupakan sebuah jaringan sambungan paket atau packet switching dengan jangkauan luas pertama kali, serta memiliki kontrol yang terdistribusi atau distributed control, seperti itu, dan merupakan jaringan pertama yang menggunakan protokol TCP/IP dalam prosesnya, yang dimana ARPA mendemonstrasikan penggunaan ARPANET tersebut dengan menggunakan komputer berbasis Unix. Unix sendiri adalah sebuah sistem operasi komputer atau OS yang terbentuk dari Project Multics atau Multiplex Information and Computing Service pada tahun 1965. Untuk penjelasan dari Unix sendiri tidak akan saya jelaskan secara panjang dan lebar karena mungkin akan memakan banyak waktu. Akan saya lanjutkan ke ARPANET itu sendiri. Jadi tujuan awal dari proyek ARPANET ini adalah sebenarnya untuk keperluan militer dari Amerika Serikat saja, guna untuk membuat jaringan komputer yang tersebar dan terdistribusi di area rawan konflik, untuk mengatasi masalah bila terjadi adanya seperti serangan nuklir, peperangan, seperti itu. Pada dasarnya, gabungan antara kedua teknologi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu TCP/IP dan packet switching, inilah yang menjadi awal mula konsep internet. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan saya bahas sedikit mengenai eksperimen yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan yang ikut andil dalam proyek ARPANET itu sendiri. Jadi pada tahun 1965, Lawrence Roberts merupakan salah satu ilmuwan yang turut serta andil dalam berjalannya proyek ARPANET. Lawrence Roberts juga telah melakukan sebuah eksperimen dengan cara menyambungkan dua buah komputer di tempat yang berbeda untuk mencoba apakah komputer tersebut dapat saling terhubung dan berbicara satu sama lain. Pada eksperimen tersebut yang dilakukan oleh Lawrence Roberts, beliau menghubungkan dua komputer dengan menggunakan kabel telepon dan sepasang modem untuk mengirimkan data digital menggunakan packet switching. Pada saat packet switching diciptakan, seseorang ternyata sudah terlebih dahulu menggunakan packet switching tersebut untuk mengirim sebuah pesan. Orang tersebut bernama Leonard Kleinrock. Ya, maaf, lidah saya kepelintir. Jadi Leonard Kleinrock ini dari Stanford mengirimkan sebuah pesan kepada komputer di UCLA atau University of California Los Angeles yang bertuliskan login, LOGIN, login. Namun pada saat pengiriman pesan tersebut, komputer milik UCLA atau University of California Los Angeles mengalami crash atau istilahnya orang sekarang menyebut hang, lag atau sembarang itulah, mengalami crash pada saat huruf L dan O telah terkirim. Lalu di slide terakhir ini adalah akhir terciptanya internet, yaitu percobaan ARPANET yang membuahkan hasil. Dari percobaan penggunaan paket switch yang berhasil adalah salah satunya pada saat percobaan ARPANET, yaitu pada saat ARPANET tercipta dengan melakukan pertukaran pesan antara dua situs di jaringan. Paket switching inilah yang merupakan sebuah pondasi atau cikal bakal dari kehadiran internet modern yang kita gunakan saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada gangguan dari background atau suara latar belakang mohon maaf. Karena ya audio saya minim spek. Dan terima kasih. Oke, terima kasih dan peace out.